Shalom semuanya, senang kita jumpa kembali. Kali ini kita akan bahas tentang nubuat dalam gereja masa kini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, buat apa sih nubuat? Apalagi buat gereja masa kini. Kan sudah ada Alkitab sebagai pegangan firman Tuhan. Lalu seberapa penting nubuat bagi gereja masa kini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan nubuat tersebut? Serta bagaimana kita menguji sebuah nubuat? Mari kita bahas. Pada zaman Perjanjian Lama, nubuat disampaikan oleh para nabi yang diangkat Tuhan sendiri. Bentuknya berupa pesan, arahan, maupun peringatan Allah atas umat sehingga mereka bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mendengar dan melakukan yang disampaikan para nabi sama artinya dengan melakukan perkataan Allah. Oleh karena itu, pesan ini punya otoritas yang bisa dicatat dalam kitab para nabi sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, ada juga orang-orang yang punya jabatan nabi seperti Yudas dan Silas dalam Kisah 15 ayat 32, Agabus dalam Kisah 21 ayat 10, dan beberapa lainnya. Tapi, bobot pesan yang disampaikan oleh nabi Perjanjian Baru berbeda dengan nabi Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan justru memilih dan mengutus para rasul sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perkataannya. Pesan ini mendapat otoritas yang sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, sehingga apa yang mereka sampaikan punya nilai dan bobot kanon yang bisa dimasukkan sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Pada zaman ini, Allah memberikan jabatan dan karunia untuk bernubuat kepada umat pilihan-Nya, sehingga kita tetap bisa mendengar dan mendapatkan nubuat. 1 Korintus 12 ayat 27-28 menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya mendapatkan karunia khusus dari Tuhan, baik sebagai rasul, nabi, pengajar, dan seterusnya. Biasanya orang dengan jabatan nabi dan karunia bernubuat akan punya kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, maupun hal-hal khusus dari Tuhan, dan sifatnya pernyataan spontan. Kata pernyataan dalam 1 Korintus 14 ayat 37 berasal dari kata apokalipto, yang berarti penyingkapan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan datang secara spontan, bukan sesuatu yang dibuat-buat karena ada pemikiran atau persiapan sebelumnya. 2, pernyataan datang secara pribadi kepada seseorang, bukan sesuatu yang timbul karena adanya situasi atau fenomena yang diketahui semua orang. 3, pernyataan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari pikiran maupun kehendak pribadi. 4, pernyataan memberikan pengertian terhadap cara Tuhan memandang. Dan 5, pernyataan dapat dikenali sebagai sebuah pesan Tuhan oleh para nabi. Akan tetapi, karunia bernubuat yang dimiliki oleh nabi dalam Perjanjian Baru dan gereja zaman ini berbeda dengan nabi zaman Perjanjian Lama. Karena mereka tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman ini harus tunduk pada otoritas Alkitab. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap nubuat. Paulus secara khusus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji isi nubuatan para nabi, meskipun ia sudah dikenal oleh jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata menguji memiliki arti menanggapi, memilah, membedakan, atau menilai. Di satu sisi, kita sebagai insan Pentakosta tidak boleh acuh dan cuek terhadap nubuat.
Namun di sisi lain, kita juga harus bisa memilah, membedakan, dan menilai segala sesuatu. Standar yang kita gunakan untuk menguji dan menilai adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Mengenai konsekuensi dalam bernubuat, Nabi dalam Perjanjian Lama memiliki otoritas yang sangat tinggi sebagai penyampai pesan Tuhan, dan segala perkataannya dianggap sebagai perkataan Allah. Jika seseorang tidak mendengar dan mentaati nubuatan seorang nabi, itu artinya sama dengan melawan perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika seorang nabi pada zaman Perjanjian Lama memberikan nubuatan palsu, maka ia harus langsung dihukum mati, agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Tapi berbeda dengan nabi dalam Perjanjian Baru. Konsekuensi sama sekali tidak nampak dalam petunjuk Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat hanya diminta untuk menanggapi, menguji setiap nubuat, namun tidak ada konsekuensi fatal jika seorang nabi memberikan nubuat yang palsu atau tidak lolos uji. Perbedaan ini terjadi karena nabi dan nubuatan mereka dalam Perjanjian Baru tidak memiliki otoritas yang sama dengan nabi dan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara dan menuntun gerejanya lewat nubuatan. Pada zaman Perjanjian Baru, nubuat merupakan salah satu karunia roh dan salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, dan hal-hal khusus kepada umatnya hingga saat ini. Namun, kita perlu menguji segala nubuat yang ada dengan mengakarkan diri pada firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi yang peka dan senantiasa taat kepada perintah, arahan, maupun peringatannya, sehingga kita terus hidup berkenan kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya penyertaan Tuhan ada pada kita pada pagi hari ini, hingga kita dapat bersama-sama untuk datang memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu Tuhan. Hingga kami Tuhan pagi hari ini boleh datang untuk memuji, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami rindu Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Engkau mengurapi setiap hati kami, mengurapi setiap pikiran kami Tuhan. Biar hati dan pikiran kami tertuju hanya kepada Tuhan saja dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, segala pujian hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Semua jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Mari sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya
urapan di kepala Harun. Urapan di kepala Yang kejam juga jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. kesanalah diperintahkan Tuhan. Diperintahkan Haleluya. agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah Urapan di kepala Harun. urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Sekali lagi, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau membuka hati kita untuk ditaburi firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus dapat mengubahkan setiap hati kami. Meneguhkan setiap iman kami ya Bapa. Dan kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu ya Bapa. Menyembah-Mu sebab Kau yang layak. Kau yang mulia. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku.
yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya. Kau yang kami sembah Tuhan, Kau yang kami puji, Kau yang kami sanjung. Haleluya. Kau yang kami agungkan, sebab Kau Raja kami, Kau Allah dan Tuhan kami. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu, sebab Kau Allah yang baik. Haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang kami tinggikan ya Tuhan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puja, Engkau yang kami muliakan ya Allah. Selama-lamanya Tuhan, hanya Engkau Raja yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Utang dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Lebih lagi katakan, ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah si
pada Tuhan kita. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Lebih lagi katakan haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu Tuhan, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu Tuhan, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Inilah pengakuan kami ya Tuhan, bahwa kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau. Kami memerlukan sinar Tuhan untuk menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, kita ada di bulan Desember dan kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan pesan Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan pesan-Mu. Dan kami mau Tuhan ketika kami mendengarkan pesan-Mu, kami bukan hanya mendengar, tetapi kami mengerti. Dan terlebih lagi Tuhan, ada kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk kami bisa melakukan firman-Mu. Dan Tuhan Yesus, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu yang mendengarkan pesan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sungguh amat baik bagi kami. Dan kami siap untuk mendengarkan pesan Tuhan. Mari yang siap sama-sama katakan, amin. Ya, puji Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Efesus 4 ayat 21. Dan judulnya pembacaan firman Tuhan atau firman Tuhan pada saat ini adalah hidup baru di dalam Kristus. Nah, hidup baru di dalam Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan sebagai ayat penuntun di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai dengan 24. Ya, kita baca bersama-sama ayat ini dan saya percaya bahwa kita semua memperhatikan dengan baik dan kita mendapatkan sesuatu tuntunan dan yang baik dari Tuhan dari pembacaan firman ini. Di dalam Efesus 4 ayat 21 dikatakan demikian. 1, 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya, yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu,
dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Puji Tuhan, dan saya berharap bahwa kita semua mengerti dan kita bisa melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan pada saat ini. Nah, selanjutnya kalau kita memperhatikan di dalam ayat ini itu tertera pesan Tuhan yang berkaitan dengan manusia lama dan manusia baru. Nah, kalau manusia lama itu adalah berpusat kepada diri sendiri, dan bersifat duniawi. Manusia baru adalah berpusat kepada Kristus dan berdasarkan kasih karunia. Nah, kalau kita memperhatikan tentang keselamatan kita, jadi sebelum kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ada di bawah kuasa dosa atau kuasa si jahat. Tetapi ketika kita menerima keselamatan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita mati di kayu salib bersama-sama dengan kematian Kristus, dan setelah itu kita dikuburkan dan kita bangkit di dalam kebangkitan bersama-sama dengan Kristus, dan kita masuk di dalam kerajaannya. Kita ada di dalam kebenaran yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka itu sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita menanggalkan manusia lama kita di dalam kematian Kristus, dan kita mengenakan manusia baru di dalam kebangkitan Kristus, dan kita ada di dalam kerajaannya, yaitu kerajaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang selanjutnya yang berkaitan dengan kehidupan yang baru atau new life, ya. Yang pertama adalah berkata kebenaran dan bukan dusta. Ya, berkata kebenaran dan bukan dusta. Untuk dapat mengatakan kebenaran, kita harus menerima kebenaran. Dan siapa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Tuhan Yesus adalah kebenaran. Dia memproklamkan bahwa Dia adalah kebenaran itu. Maka itu untuk kita bisa mengatakan kebenaran, kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka itu kebenaran itu ada di dalam kita karena Dia yang membenarkan kita. Kalau dari dalam kita ada kebenaran, maka kita akan mudah untuk berkata tentang kebenaran, bukan sebaliknya. Dulu kita ada di dalam manusia lama kita yang kecenderungannya berbuat dosa. Karena di dalam manusia lama itu dicengkram oleh kuasa dosa. Dan ketika Tuhan Yesus masuk di dalam hidup kita sebagai kebenaran, maka kita bisa mengatakan kebenaran. Maka kita bisa berkata benar, dan kita tidak lagi berkata-kata tentang dusta. Apa yang kita katakan itu adalah kata-kata yang penuh dengan kuasa, karena kebenaran itu ada di dalam hati kita, sehingga kita bisa mengatakan kebenaran. Nah, yang dapat mengendalikan lidah kita ketika lidah api Roh Kudus melawat seluruh kehidupan kita. Ya. Jadi yang dapat mengendalikan lidah kita ketika lidah api Roh Kudus itu melawat seluruh kehidupan kita. Ingat peristiwa di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3, dikatakan demikian, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Dan Yohanes Pembaptis mengatakan demikian, bahwa Tuhan Yesus dibaptis dengan baptisan air. Dan ketika Dia yang akan datang, yaitu Roh Kudus itu yang akan membaptis kamu dengan baptisan api, yaitu yang memurnikan kita, yang memampukan kita untuk mengendalikan lidah kita. Kenapa ini penting? Kenapa Tuhan Allah Bapa di surga itu mau supaya kita bisa mengendalikan lidah kita? Karena di dalam Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup, kita menerima kehidupan, atau kita menerima kematian, itu dikuasai oleh lidah. Ya. Kalau lagu itu mengatakan lidah tak bertulang. Artinya dia bisa berkelit, dia bisa berkata-kata yang benar dan tidak benar. Tetapi saya mau mengatakan, ketika kita menerima lidah api Roh Kudus, ketika kita menerima dibaptis Roh Kudus, maka ada kuasa dari Roh Kudus yang mengendalikan lidah kita. Sehingga lidah kita bisa terkontrol, lidah kita bisa mengatakan kebenaran, lidah kita membawa kita kepada kehidupan. Jangan coba-coba kita mengendalikan lidah kita dengan kekuatan kita. Maka itu akan makin lama membuat kita makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh, dan makin jatuh. Maka itu pergunakan hal kekuatan daripada Roh Kudus untuk memampukan kita untuk mengendalikan lidah kita. Di dalam Yakobus 3 ayat 2b mengatakan demikian. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh kita. Jadi ketika kita bisa mengendalikan lidah kita, maka seluruh tubuh kita itu bisa dikendalikan. Jadi ketika Roh Kudus mengendalikan lidah kita, melalui kita mengalami baptisan Roh Kudus, maka kita bisa mengendalikan pertama-tama lidah kita. Dan seluruh tubuh kita bisa terkendali di bawah kontrol daripada Roh Kudus. Banyak orang yang jatuh karena perkataannya. Banyak orang yang jatuh karena perkataan yang sombong. Banyak orang yang jatuh karena mengolok-ngolok orang lain, merendahkan orang lain. Goliat itu mengolok-ngolok Daud. Dan Daud dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan senjatanya, dia mengalahkan yang mengolok-ngolok dia. Jadi marilah kita dengan sungguh-sungguh untuk kita bisa mengendalikan lidah kita. Di dalam Amsal 12 ayat 9 dikatakan demikian. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Tetapi lidah dusta hanya untuk sekedap. Hanya untuk sekejap mata. Yang kedua adalah kita harus mengendalikan emosi. Kita harus mengendalikan emosi dan jangan cepat marah. Bagaimana caranya supaya kita bisa untuk jangan cepat marah atau mengendalikan emosi? Belajar untuk mengendalikan diri adalah belajar untuk percaya. Yesaya 30 ayat 15 mengatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya,
terletak kekuatanmu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita belajar untuk terus percaya. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang kita alami hari-hari ini. Karena ketika kita percaya, maka itu akan mengendalikan diri kita. Mengendalikan emosi kita. Mengendalikan kehidupan kita. Mulai dari percaya. Kalau kita percaya akan hari depan di dalam Tuhan, kita akan merasakan sesuatu yang baik dan ketenangan. Ketika kita belajar untuk kita percaya bahwa Tuhan yang menuntun hidup kita, Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan yang memberikan damai sejahtera atas hidup kita, maka kita akan mengalaminya. Nah, belajar untuk percaya, kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan ketenangan membuat kita dapat mengendalikan emosi. Dan ketenangan adalah akibat dari kita melakukan atau menerima kebenaran. Di dalam Yesaya 32 ayat 17. Ada lagu yang mengatakan, kalaku cari damai, kalaku cari ketenangan. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau saudara mau cari damai, kalau saudara mau cari ketenangan, hanya kita temukan di dalam Yesus. Amin. Hanya kita temukan ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dunia tidak bisa memberikan kedamaian. Dunia tidak bisa memberikan ketenangan. Tapi Tuhan Yesus, dalam percaya kita kepada Tuhan Yesus, ada kedamaian, ada ketenangan. Dan ketika kita tenang, kita dapat mengendalikan emosi kita. Itu sesuatu yang indah. Jangan biarkan engkau marah berkelanjutan. Tapi ketika engkau marah, mungkin engkau marah atau engkau emosi karena sesuatu hal.
tapi jangan berbuat dosa. Mungkin kita dalam tahap kita masih baru untuk mengendalikan diri atau mengendalikan emosi. Mari kita berkata-kata dalam hati kita. Kata firman Tuhan di dalam Mazmur 4 ayat 4. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Tetapi tetaplah diam. Jadi dalam ketenangan, dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah kekuatan kita. Kekuatan kita pulih, kekuatan kita bangkit. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, yang ketiga, yang kaitannya dengan hal kehidupan baru, yaitu jangan beri kesempatan kepada iblis. Bagaimana caranya untuk kita tidak memberikan kesempatan kepada iblis? Saudara harus melawan iblis dengan tunduk kepada Allah. Itu dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita melawan iblis karena kita memiliki ketaatan kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa di surga. Kalau kita taat, maka iblis akan lari daripada kita. Jangan malah sebaliknya, kita malah berkompromi dengan dia. Dan hal yang penting adalah di sini sebagai peringatan, jangan berbuat dosa lagi, supaya keadaanmu jangan lebih buruk. Itu seperti dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi ini peringatan bagi kita, untuk kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau dulu kita sudah diampuni dosa dan kesalahan kita, dan Tuhan Yesus mengulurkan tangannya kepada kita untuk kita menjadi anak-anaknya dan masuk di dalam kerajaannya, maka itu kita tidak boleh menyia-nyiakan karunia yang telah Tuhan berikan. Kita jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Maka itu kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita dengan sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kerohanian kita, untuk kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang telah Tuhan berikan. Kita bekerja, kita melakukan, kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Itu namanya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Kita menyadari, kita sadar sepenuhnya bahwa kita dulu manusia yang berdosa, tapi kita telah dimerdekakan, kita telah dibebaskan. Dan kita mengisi hari-hari kita hari-hari ini dengan kita hidup kudus. Kita hidup di dalam kemurnian, kita hidup di dalam kebenaran. Kalau saudara sebagai kepala rumah tangga, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara sebagai ibu rumah tangga, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara sebagai anak-anak masih sekolah, kuliah, lakukanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Karena kita tidak tahu hari esok. Yang tahu hari esok adalah Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh-Nya yang kudus. Maka itu jangan sia-siakan kasih karunia.
yang telah Tuhan sediakan, yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang mengerti dan percaya, katakan amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus memesankan kepada kita hari ini. Jangan sia-siakan kasih karunia yang telah Dia berikan dalam hidup kita. Jangan main-main dengan dosa lagi. Jangan main-main dengan kehidupan kita lagi. Kalau kita telah menerima kebenaran, marilah kita dengan sungguh-sungguh melakukan kebenaran itu. Berkata-kata dengan benar. Berkata-kata di dalam kebenaran dan tidak berdusta. Marilah kita dengan sungguh-sungguh kita mengendalikan emosi kita. Kita mengendalikan lidah dan perkataan kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Jangan kita berbuat dosa lagi. Jangan kita tidak sungguh-sungguh. Tapi marilah kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Marilah kita makin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai untuk berbicara bagi anak-anak. Menyampaikan isi hatimu Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini biarlah setiap anak-anakmu mengerti dan bisa melakukannya dalam kehidupan. Dan pada saat ini, kami anak-anak-Mu Tuhan, masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Jadi marilah kita sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus. Sebab setiap kali kita makan roti dan minum cawan anggur perjamuan, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Jadi marilah kita sungguh-sungguh kita mempersiapkan diri kita untuk makan dan roti dan minum cawan perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan yang di rumah mempersiapkan diri juga dengan perjamuan kudus. Dan yang di gereja juga mempersiapkan diri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh amat baik bagi kami. How I love you Lord, how I love you Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus.
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kami sungguh percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Allah yang sungguh amat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kami boleh masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita angkat roti perjamuan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan perjamuan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur perjamuan ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari setiap kita masing-masing mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, berterima kasih untuk kebaikan-Nya. Berterima kasih untuk anugerah-Nya. Untuk kasih setia-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh amat baik bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, berkat-Mu melimpah atas kami. Kasih-Mu melimpah atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Tanda kami mengucap syukur berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini Tuhan, kami percaya melalui perjamuan kudus-Mu Tuhan, kami telah menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Kami mengalami lawatan Roh Kudus, kami mengalami baptisan Roh Kudus, kami mengalami Pantekosta yang ketiga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus dicurahkan di atas rumah-rumah tangga umat-Mu Tuhan, atas keluarga kami, atas anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kuasa Pantekosta yang ketiga mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terobosan ilahi mengalir dalam nama Yesus, mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala tembok-tembok yang dibangun oleh manusia, segala keegoan, segala keangkuhan dicabut di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang memiliki otoritas dan berkuasa atas kami. Hanya Roh Kudus yang memiliki kuasa dari tempat yang maha tinggi, berkuasa dan berdaulat atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ya, puji Tuhan, kita telah menerima perjamuan kudus. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tapi kuasa kebangkitan, kuasa Pantekosta yang ketiga mengalir atas hidup kita. Di minggu yang pertama kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan, persembahan sukarela, persembahan syukur kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan dengan kerelaan hati kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bisa memberikan melalui rekening BCA Gereja, rekening BRI Gereja, atau Bapak Ibu bisa memberikannya di kotak persembahan persepuluhan, atau Bapak Ibu bisa menyampaikannya ke sekretariat gereja. Dan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memberikan, Bapak Ibu bisa catat dengan nama atau kode dan jumlah. Dan saya percaya ketika kita memberikan dengan kerendahan hati dan memberikan dengan sukacita, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Dan saya akan berdoa untuk persembahan persepuluhan yang kita telah berikan. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik untuk kami. Kami memberikan persembahan persepuluhan, persembahan syukur kami, persembahan sukarela kami Tuhan. Kami memberikan karena kami mengasihi-Mu. Kami memberikan supaya kami makin cinta Engkau. Kami bukan cinta dunia ini dan uang kami Tuhan. Dan biarlah persembahan kami dipakai untuk pembangunan rumah-Mu, untuk pekerjaan Tuhan, untuk mencukupi kebutuhan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga kami percaya Tuhan, ketika kami memberi dengan kerelaan hati dan dengan sukacita, maka Engkau membukakan tingkap-tingkap langit atas kami Tuhan. Engkau memberikan berkat yang berkelimpahan atas kami. Berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera. Dan Engkau memberikan Tuhan kesempatan-kesempatan yang baru, berkat-berkat yang baru atas pekerjaan kami, atas usaha kami, atas rumah tangga kami, mengalir dari surga atas kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah persembahan persepuluhan di Tuhan, persembahan persepuluhan, dan saya percaya bahwa kita telah memasuki bulan Desember, bulan Natal, bulan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan Natal kita itu tanggal 19 Desember, itu Natal onsite, dan Bapak Ibu bisa memberikan atau mendaftarkan melalui layanan WhatsApp, sehingga kami bisa mengukur untuk dan memberikan pelayanan bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mendaftar di dalam Natal secara onsite. Dan juga di tanggal 24 kita akan juga merayakan Natal, tapi ini secara Zoom, karena tanggal 24 sampai tanggal 2 itu kita sudah diberlakukan PPKM level 3. Dan di tanggal 25 kita akan Natal secara onsite, dan kita Natal secara onsite di tempat ini. Dan kita percaya bahwa itu juga diatur secara protokol kesehatan dengan ketat. Dan di tanggal 31 kita ada tutup tahun dengan Zoom, dan akan dibuka tahun dengan ibadah pembukaan tahun. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan pengumuman yang ada disampaikan pada ibadah-ibadah minggu seterusnya, dan juga di dalam grup WA.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di bulan Natal ini berkat Tuhan kita rasakan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, kelimpahan, dan persekutuan yang erat di dalam keluarga demi keluarga kita alami semua. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup ibadah kita pada saat ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Saudara dan jemaat yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara dan jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa kita telah masuki di akhir tahun. Bulan-bulan yang penuh dengan sukacita dan penyertaan Tuhan telah kita lewati. Dan segera kita akan merayakan perayaan Natal dengan penuh sukacita. Sudah semangat? Amin. Yes. Maka itu, Gereja NCC akan mengadakan Christmas Charity, di mana gereja kita akan berbagi kasih dengan sesama. Adapun kegiatan-kegiatan sosial yang telah kita lakukan adalah sebagai berikut. Donor darah, vaksin, berbagi makanan, dan pelayanan misi. Kegiatan-kegiatan sosial dan berbagi adalah kegiatan yang sangat membantu bagi umat Tuhan. Oleh sebab itu, kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk terlibat di dalam Christmas Charity yang akan diadakan menjelang Natal sebelum perayaan Natal NCC. Anda bisa berbagi menabur melalui barcode QR ataupun rekening BCA yang tertera, ataupun saudara bisa datang ke kantor sekretariat. Bapak, Ibu, Saudara yang memiliki pakaian layak pakai, tas, sepatu, dan buku yang tidak terpakai, silakan saudara untuk memberikan ke sekretariat, dan barang ini akan kami bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Besar harapan kami, saudara, untuk memberi dan terlibat di Christmas Charity. Tentu saja pemberian dengan penuh sukacita seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Terima kasih. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.